semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa menjadi guru, pendidik. Itu sih bedanya. Kayaknya serius banget ya ini pertanyaannya, guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang berada di rumah dan yang menonton podcast perdana kita pada hari ini. Oke, nah selamat datang juga di podcast kami, yang mana podcast kami ini suara perempuan memiliki cerita yang harus kita ceritakan di podcast ini. Gimana? Oke, ini perdana podcast kita. Sebenarnya kita sudah lama mau buat ini ya podcast cerita sebenarnya, cuman karena ada beberapa hal dan waktu yang harus disesuaikan ya, karena kita ini adalah perempuan-perempuan sibuk di dapur, sibuk di rumah, dan sibuk di luar mana saja ya. Nah, sebenarnya ini biar berjalan kita ada apa ya? Sebenarnya ada tema-tema ya, berhubung kita baru saja memperingati Hari Perempuan International Women Day. Nah, kita mau mengulik nih, ada beberapa pertanyaan di fishbowl ini. Nah, sebenarnya cara mainnya sih biar kita lebih berjalan, mengalir, flow ceritanya. Nah, biar nggak kaku juga sih. Jadi kita menyiapkan pertanyaan yang saya sebenarnya nggak tahu sih apa isi pertanyaan ini. Ada tim di belakang layar yang buat pertanyaan ini. Terima kasih buat tim. Dan kamu-kamu yang nonton di sini bisa saja kamu bakal jadi bintang tamu di podcast kita soon. Oke, kita mulai ya. Jadi kayak saya dulu kali ya. Tapi gini, kita buat podcast tapi nggak perkenalan. Ibu cantik ini siapa namanya? Hai, nama saya Reni. Kamu bisa panggil saya dengan Reni aja deh. Oke, dan saya Selin. Panggil aja Selin ya. So kita ini ya, ubek-ubek dulu. Jadi saya duluan bertanya ya, sesuai dengan temanya. Tapi sebelumnya saya mau nanya sih. Mungkin kita ada perkenalan dulu deh di perdana podcast kita. Boleh ceritain nggak origin story kamu tuh selama ini apa? Mungkin mulai dari sekolah sampai berkarir sampai menjadi ibu. Kita kan ada temanya sekarang kan woman ya. Jadi kita bercerita tentang perempuan berdua gitu. Oke, kalau untuk diceritakan sih bakal panjang sampai besok juga nggak bakal dapat. Tapi singkat aja. Ya singkat. Saya adalah perempuan yang pekerja dan aktif di rumah juga sebagai ibu rumah tangga. Terus kadang-kadang mengelola bisnis kecil-kecilan kayak gitu, kayak open order masakan, seperti itu, menghandle event kecil-kecilan. Kadang-kadang dipanggil MC juga gitu. Okay. Kalau Anda sendiri, kayaknya nggak adil deh kalau cuma saya saja. Oke, sama ya, kita perempuan yang mencari-cari aktivitas sebenarnya ya, di luar dari menjadi istri dan ibu ya, kita kan harus bersosialisasi. Nah, benar. Jadi sebenarnya pekerjaannya ya kantoran sebenarnya. Cuman beberapa waktu sudah tidak masuk kantor. Jadi kita sudah pensiun sih enggak ya. Jadi lebih ke entrepreneur sih. Lebih ke istirahat di rumah tapi gaji tetap ngalir kayak gitu. Juga maksudnya ngurus bisnis. Oh iya, gaji kan biasa kita di rumah tapi uangnya tetap kerja gitu ya. Nah, oke, kita mulai aja kali ya. Kita cara mainnya itu disediakan pertanyaan dan kita ambil aja dulu satu. Oke. Aduh, rambur. Kayak ini bentuk kapal ya, kreatif sekali tim kita. Ya. Oke, kita akan mengambil satu pertanyaan. Nanti kita bisa request lagi kah dengan ini? Mungkin kita sesuai tema kapal, karena berhubung musim banjir kan.
Oh, ini cuman disediakan gini, terus di dalamnya ada pertanyaan kecil. Oke, buat kamu. Kayaknya serius banget ya ini pertanyaannya, guys. Ini tentang evaluasi kebijakan pemerintah terhadap perempuan. Oke, bagaimana sih kebijakan pemerintah di negara Anda mendukung atau menghambat kesetaraan gender? Mungkin lebih ke kesetaraan gender kali ya ini. Kalau negara mengatur tentang kesetaraan perempuan di Indonesia itu, alhamdulillah ya lumayan adil sih kalau menurut saya. Terlihat sekarang banyak menduduki jabatan politik ada perempuan juga kayak gitu. Bahkan perempuan juga biasa memimpin perusahaan. Jadi nggak ada lagi nih laki-laki yang harus jadi pemimpin perusahaan kayak gitu. Tapi meskipun seperti itu, perempuan harus tetap ingat kodratnya sebagai perempuan. Kalau di rumah ya sebagai istri. Gimana? Tapi kalau saya sih pribadi kayaknya belum terlalu belum terlalu signifikan sih kesetaraan gendernya. Soalnya kan bisa ada, maksudnya kita by data kan, ada beberapa, hitunglah CEO mungkin di BUMN atau apa, 10 perbandingan 3:10 deh. Maksudnya 3 perempuan dan yang lainnya ya masih tetap laki-laki di atas. Iya, jadi kayak misalkan begini, tingkat kesetaraan gender itu kan dilihat dari misalkan kita ibu bekerja, kita bekerja di kantor. Nah, tingkat kesulitan pekerjaan itu dan tanggung jawab, kebanyakan meskipun perempuan diberikan tugas yang sama nih dengan laki-laki, tapi gajinya itu tetap dipertimbangkan bahwa perempuan tuh lebih rendah, padahal kebijakan dan juga tanggung jawabnya tuh hampir bisa mirip bahkan lebih dari laki-laki, tapi tingkat keadilannya itu masih sepertinya kayak kurang deh. Ada stereotip yang dibuat perempuan tuh selalu diterbelakangkan. Maksudnya ada lah isu-isu ya kan zaman sekarang, di dalam satu kantor atau pekerjaan, misalkan perempuan dan laki-laki selalu diperbandingkan. Bahkan masalah gaji, ya kembali lagi kayak tadi, tingkat tanggung jawab dan juga kesulitan pekerjaan itu masih diukur. Ya buktinya gajinya, ya gaji perempuan meskipun sama pekerjaannya masih dipikir-pikir, dia rendah-rendah aja tuh dibandingkan laki-laki. Kan relate tuh kayak gitu. Oh gitu. Mungkin berpengaruh di pendidikan misalnya, atau dengan tanggung jawab yang lebih besar? Ya nggak tahu sih, mungkin kita harus lebih mengkaji lagi kali ya. Tentang kita hanya kalau ke negara sih lebih luas. Mungkin kita lebih ke lingkungan sekarang aja, ya gitu. Lebih ke ini sih, kalau kesetaraan gender tuh stereotip perempuan selalu diperbandingkan dengan laki-laki. Misalkan perempuan harus dituntut untuk menjadi ibu, menjadi istri, menjadi bekerja dan lain, tapi tanggung jawabnya tuh laki-laki. Nggak apa-apa, kalau laki-laki kan mencari nafkah, jadi mereka tidak harus seperti ini, jadi lebih multi lah. Bener. Saya sepakat dengan itu. Sama dengan program pemerintah yang keluarga berencana. Kayak gitu. Keluarga berencana yang mana perempuan yang harus digadang-gadang menggunakan kontrasepsi. Misalnya pasang KB, minum pil KB, kayak gitu. Padahal itu aturan untuk laki-laki nggak diatur jelas kayak gitu. Misalnya, ini nggak disosialisasikan dengan jelas bahwa laki-laki juga bisa menggunakan pil KB kayak gitu untuk mencegah kelahiran seperti itu. Kan ada beberapa penelitian tuh yang pernah saya nonton juga. Ternyata ada beberapa penelitian yang mereka meneliti bukan pil sih, kayak KB untuk laki-laki. Cuman mereka berhentikan karena itu lagi pil KB untuk perempuan kan, yang jenis-jenis KB untuk perempuan itu dia mempengaruhi tuh hormon dan lain-lain. Tingkat ininya sama aja kalau laki-laki, kesusahannya sama laki-laki, tapi itu lagi tidak ada keadilan di situ. Kenapa hanya laki-laki yang
disayangkan gitu loh. Itu iya, kan iya. bahaya, nanti hormonnya terganggu. Kenapa mereka tidak berpikir Memikirkan ke bahwa perempuannya iya, gitu. bahwa itu perempuan susah juga loh. Itu kasihan juga loh perempuan. Kenapa hanya laki-laki yang disayangkan? Oh jangan deh, biar Jangan, perempuan aja. Kenapa perempuannya. tanggung jawab itu harus dipegang sama perempuan? Nah, Padahal itu sih sudah pertanyaannya. melahirkan, Iya, benar-benar. menyusui, mengurus anak, suami, masak deh. Oke, selanjutnya nanti Oke, kita next. akan bahas lagi. Kayaknya kita pertanyaan selanjutnya. Mengkaji, iya. Akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaannya mudah dan sesuai dengan kita ini. Ya, kayaknya Wow, di sini. tim kreatifnya itu terlalu kreatif ya membuat pertanyaan. Jadi kapalnya kita singkirkan dulu. Jadi kita Ini ada pertanyaan dan ada pilihan nih. Jika perempuan menguasai dunia, apa yang akan menjadi aturan nomor 1 yang kamu pilih? Yang pertama, tidak ada lagi iklan yang menyesatkan tentang produk kecantikan yang lagi sementara viral ini. Kedua, setiap hari adalah hari spa. Wow. Terus yang ketiga, semua orang harus belajar cara memasak makanan yang enak. Misalnya nih, perempuan menguasai dunia, yang harus menjadi aturan nomor 1 untuk perempuan itu apa? refleksi deh. Yang kedua. Karena perempuan sudah capek di rumah. Karena kita multiguna ya. Karena semua pekerjaan laki-laki itu sebenarnya perempuan bisa kerjakan. Tapi kalau dibalik, tidak semua pekerjaan perempuan itu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Nah, kayak gitu. Kalau itu kayaknya harus refleksi tiap hari deh. Refleksikan spa itu tidak harus melulu fisik ya. Mungkin kita spa ya bisa cuci-cuci mata mungkin. Benar. Kita bisa traveling, kita bisa ya traveling kan ada pilihan spanya tuh. Yang bisa dipilih kayaknya itu deh. Berarti harus ada setiap hari adalah hari spa. Tidak setiap hari juga kali. Ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan gitu. Benar. Yang pertama mungkin kayak apa ya tadi? Tidak ada lagi iklan yang menyesatkan tentang produk kecantikan. Terus itu juga sebenarnya pilihan sih. Kalau misalkan mau berbahaya dan tidaknya kan masing-masing kita perempuan ya atau orang manusia bisa memilih nih, memilih dan memilah. Oh iklan ini, ataupun meskipun dia tidak diiklankan, bisa saja kan dia beredar di mana, kita mau memilih. Tidak dijual pun kadang kita berkreasi nih, kita buat sendiri dari kunyit, dari apa. Berbahaya dan tidaknya kan sebenarnya tergantung dari kita ya. Ada juga yang teredukasi, misalkan kita nggak tahu kalau itu berbahaya. Iklan yang semenarik mungkin. Ada lagi istilah yang overclaim. Ada lagi istilah yang ya itu sih kembali ke edukasi lagi, meskipun kita disosialisasikan kayak gimana-gimana, mau berbahaya dan tidaknya, kalau emang si orangnya ini nggak peka, ya nggak bisa juga. Makanya banyak korban. Oke, terus bagaimana dengan semua orang harus belajar cara masak makanan enak? Ya itu relatif, menurutnya kita enak tapi menurutnya orang enggak ya kan, selera orang beda-beda. Ini yang bikin pertanyaan. Ya, Oke, next selanjutnya. Next lagi deh. Oke. Tapi emang kalau misalkan dipilih enak, kalau misalkan enak dan tidaknya kita masak kan nggak harus masak ya. Kita bisa aja beli di luar ya. Oke, kayaknya kita harus berlabuhkan dulu kapalnya di sebelah. Wow. Kayaknya ini sebenarnya lah. Oke. Ini pertanyaannya tuh masih sama yang kayak tadi, karena kita nyinggungnya multitasking, pekerjaan multi, si perempuan yang pekerjaan perempuan yang tidak semua dikerjakan oleh laki-laki. Kita klaimnya gitu. Nah, tapi kita juga merasa bahwa semua pekerjaan laki-laki bisa kok. Buktinya kalau nggak ada suami atau nggak ada laki-laki di rumah, kita kan bisa. Kita tiba-tiba jadi superhero. Jadi bisa perbaiki genteng misalkan. Kita bisa angkat galon yang lebih gampangnya lagi.
Nah, ini apa ya? Karena mengapa perempuan seringkali lebih baik dalam multitasking? Ini pilihan ya, karena mereka dilatih untuk mengingat semua tanggal ulang tahun, karena mereka bisa berbicara sambil memasak, karena mereka tahu cara mengatur waktu dengan sangat baik. Ini pilihan ya. Ini gimana sih pertanyaannya? Oh, ini bukan pertanyaan, ini sebenarnya kayak mungkin perlu kita jelaskan. semuanya benar, kayak D-nya ini semuanya benar deh. Saya tertarik sama yang ini nih, yang tadi apa ya? Kalau nomor 1 tadi saya kurang tertarik karena mereka dilatih untuk mengingat semua tanggal ulang tahun. Nggak semua kan, teman kadang dilupa ini. Ya, kalau saya sih selalu ingat ya tanggal ulang tahun saya, karena di situ saya harus menuntut orang-orang Ngasih kado ke memberikan saya kado ya. Kayak gitu. Terus yang lebih menarik ini karena mereka tahu karena mereka bisa berbicara sambil masak. Berbicara sambil masak, Sambil teleponan, apalagi sambil cerita tentang shopping, belanja online, telepon-teleponan, yang mana bagus, masaknya juga jadi lancar. Gimana? Oke, selanjutnya perempuan itu mengatur waktu dengan sangat baik. Enggak sih, kalau saya enggak sih. Tapi iya. Ada ianya, ada kadang-kadang sih, tergantung waktu apa yang harus kita pilih kayak gitu, mau kemana dan. Oke, selanjutnya mungkin kita kayaknya saya aja yang ambil pertanyaannya ya. Bentar, karena apa ya? Karena ini pertanyaannya bisa apa ya, ini sebenarnya pakai ini biar seru aja sih. Jadi kita ada pembahasan lanjutan yang relate dengan kehidupan. Nah, ini kan kita sebenarnya nggak mau terlalu serius. Tapi ada harus yang diserius-seriusin. Kadang kalau cewek diseriusin baper, ya. Oke. Nah, ini sih sebenarnya serius dan enggaknya. Apa saja tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kan kamu ini pemimpin rumah tangga. Kamu kan dalam pekerjaan itu leader ya, termasuk leader ya. Gimana tuh cara, tantangan-tantangan apa aja gitu yang dihadapi perempuan? Kita kan memimpin, bukan hanya perempuan aja tuh, semua ada laki-laki juga di dalam. Tantangan apa tuh yang biasa didapat untuk mencapai posisi? Apakah waktu dihadapkan untuk mencapai posisi itu, apakah ada kompetisi kah? Atau ada apa ya? Ya itu lagi. Benar. Kalau saya sih tantangannya itu mungkin lebih bagaimana kita mengupgrade diri kayak gitu, upgrade diri terus belajar, apalagi ya tantangannya terbesar itu pas mencapai kepemimpinan itu harus bersaing sama Gen Z kayak gitu. Oke. Tapi umurnya tuh, misalnya kan begini, kamu waktu mencapai kepemimpinan itu, maksudnya dapat posisi yang ada sekarang sebagai pengajar anak-anak, pada umur berapa sih? Maksudnya kita kan rate-nya sekarang kebanyakan ada gen milenial yang rate-nya umur 30-an ke atas. Iya, benar. Itu lebih banyak tantangannya kali. Atau misalkan kita kan lebih ke fresh graduate, nggak kayak yang zaman dulu kan yang harus udah berumur tuh. Oh, kalau kita dibilang sebagai pemimpin di suatu tempat itu, di suatu pekerjaan, dia tuh harus melihat dari pengalaman dulu nggak sih? Kayak umur gitu, nggak ya? Kalau di tempat saya sih tuh umur nggak jadi ini ya, bukan jadi pertimbangan untuk mereka menjadi pemimpin atau leader. Yang pastinya mereka bisa, mereka mampu terus mengupgrade dirinya kayak gitu, karena setiap
tahunnya itu ada semacam tes lagi gitu. Berarti dia ada sistem assessment gitu. Asesmen lagi kayak gitu. Ini kinerjanya gimana? Terus dia sudah menyelesaikan berapa jurnal lagi kayak gitu-gitu. Berarti nggak harus kayak misalkan kita ini kan dia menengah sekolah menengah ya, menengah atas apa sih? Sekarang sekolah dasar sih. Oh, oke. Tapi semuanya dari PAUD, TK, sekolah dasar kayak gitu. Itu kalau misalkan kita mengajar, kita kan pengajar ya, kamu kan mengajar. Tantangannya apa sih kalau kita ngajar tuh anak-anak TK tuh? Apa ada stres sendiri atau misalnya kayak gini, kita kan perempuan ya, kita udah stres nih di rumah, misalkan udah hektik di rumah, udah ngurus anak sendiri, terus udah ngurus suami, permasalahan inilah itulah, terus kita harus ready ke sekolah dengan wajah yang baru, ketemu anak-anak yang random nih, ada anak yang aktif, ada anak yang hiperaktif, ada anak yang ini. Perasaan kamu gimana kalau kayak gitu? Kalau seperti itu, apa ya? Yang pastinya masalah di rumah nggak dibawa di sekolah. Itu yang pertama. Masalah yang ada di rumah nggak dibawa di sekolah, dilupakan dulu. Jadi kita di sekolah sampai dengan ini saya sudah ready untuk ngajar gitu. Nggak ada beban lagi. Dan kalau tantangannya ke anak-anak yang ada yang aktif dan itu, alhamdulillahnya dibawa happy aja sih kayak gitu. Karena memang kalau TK harus kembali lagi bahwa TK itu tempatnya anak-anak untuk bermain. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menjadi guru TK, kamu sudah siap untuk itu. Berarti ada ujian psikologinya gitu ya? Kalau misalkan iya ada mau ngajar nih, maksudnya benar. Ini kan kalau problemnya anak-anak TK tuh kan dia lagi lucu-lucunya tuh, lagi nakal-nakalnya, lagi aktif-aktifnya. Itu kayak perasaannya kita tuh kayak kita ibu-ibu aja, kita kan lagi kacau gitu, teriakin anak-anaknya orang, jadi pasti lebih besar banget ya tantangannya kalau kayak gitu. Iya, yang pastinya kalau di tempat saya itu lebih ke apa ya, welas asing nggak. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang pada zamannya kita yang harus teriak, yang harus kamu jangan larang. Iya. Kalau di sekolah lebih ngasih solusi caranya. Misalnya berjalannya, kalau berlari nanti kita jatuh atau kesandung. Nanti kalau jatuh sakit kayak gitu. Lebih seperti itu. Dan untuk asesmen tes yang untuk masuk itu lebih kayak micro teaching aja sih. Kalau misalnya daftar micro teaching, nanti dilihat dari hasilnya, nanti penempatannya kamu cocoknya di sini, kamu di sini dan di sini. Berarti pengajarnya itu tenaga ahli pengajarnya itu dia ada tes juga, misalkan ada tes psikologi atau apa, atau benar. Memang kita harus modal sarjana doang, guru apa gimana? Enggak. Di situ ada tesnya, ada tes wawancara, ada tes tertulis, ada micro teaching, ada tes art and craft, terus ada tes keahlian. Kayak misalnya keahlian itu masak, menjahit, menari atau apa segala macam, itu ada tesnya semua. Kayak gitu. Okay. Jadi gurunya memang harus siap pakai dan siap ditempatkan di mana saja. Ya sih, sebenarnya posisi yang kayak gitu, untuk mencapai posisi itu kayak tantangannya. Dan tidak semua orang bisa menjadi guru. Kalau saya sih kutipannya, semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa menjadi guru. Pendidik itu sih bedanya. Karena bedanya zaman dulu, guru-guru yang zaman dulu tuh mereka lebih ke, ada beberapa tipe pengajar yang mereka tuh mendedikasikan dirinya ya sebagai pendidik. Kalau menurutku beda pengajar, beda pendidik. Kalau pengajar tuh mereka sebenarnya lebih ke tanggung jawab sih. Mereka mengajar, oke, selesai balik pulang, selesai tanggung jawab. Tapi kalau mendidik, memang dia kayak mungkin tanggung jawab moral ya. Dia sudah bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa sih, karena mendidik itu kan kita sebagai orang tua melepaskan anak ke sekolah itu kan kita
sudah sebenarnya ngasih kepercayaan juga kepercayaan ke full di sekolah. Iya, benar. Jadi kalau memang kita salah menempatkan anak kita di sekolah, itu banyak fatalnya sih, Fatal, karena kasus-kasus yang beredar selama ini kan ada bullying, ada malah ada guru juga kan yang pelecehan di pesantren dan lain-lain. Itu sih serem. Ya sebentar, kita jangan beranjak dulu dong dari pertanyaan ini. Oke. Enak aja Anda mau lolos. Terus gimana dengan Anda menghandle karyawan dan apa? Oke. Nah, pemirsa, tadi ada sedikit ini. Enak aja mau lolos ya. Jadi Gimana? sebenarnya agak apa ya? Kalau mau dibilang tipe bos, kita menghindari ya bosi sih, ya yang bosi, yang memerintahkan, enggak sih. Kalau saya lebih ke bingung ya kalau dibilang bosi, enggak, karena kan kita mulai dari usaha ya, usaha sebenarnya usaha keluarga sih, usaha keluarga yang diteruskan. Jadi untuk menghadapi posisi itu agak bingung sebenarnya, karena posisi itu tidak kami memperebutkan, maksudnya dalam case-nya saya tidak memperebutkan, tapi lebih ke tanggung jawab bagaimana untuk meneruskan usaha ini. Nah, dari meneruskan usaha ini, bagaimana caranya kita menghandle karyawan atau anggota-anggota kita yang di bawah. Sebenarnya sih tantangannya apa ya? Tantangannya mungkin kita ya sama tadi, kita harus mengupgrade, harus lebih peka terhadap situasi. Karena ada beberapa yang kita juga kan kalau menghadapi suatu masalah, entah itu di kantor atau di rumah, ya itu harus dibedakan. Jadi takutnya kebawa ke kantor. Iya, kebawa ke kantor. Berefek ke karyawan. Iya, kalau untuk dihadapi tantangan untuk mencapai posisi itu, kayaknya saya nggak bisa menjawab soalnya. Soalnya beda aja. Mungkin lebih ke apa ya, tips-tips untuk apa ya, mungkin nanti di next kita akan bahas lebih ke usaha dan entrepreneur itu aja sih kalau menurutku. Kalau di saya nggak ada apa ya, alhamdulillah ya, misalkan aman ya gitu. Misalkan kita hanya melanjutkan itu, aja. Iya itu benar. Kita udah lanjut ya kan, udah selesai. Lanjut. Oke. Saya aja yang ambil ya, biar kita sharing aja pertanyaannya. Oke. Tadi saya atau kamu duluan? Oke. Kita balik. Berkelabuh. Pertanyaannya tentang ini lebih ke ini. Apa dampak jangka panjang dari gerakan Me Too terhadap kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender? Ini sih lebih ke kekerasan perempuan kayak gitu. Kekerasan perempuan sebenarnya mungkin kayak kesadaran masyarakat terhadap mental health mungkin ya. Itu bisa jadi dari si laki-lakinya ya yang kekerasan terhadap perempuan. Mungkin mental health ya. Kayak maksudnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan gender. Maksudnya mungkin lingkungan. Itu sebenarnya iya sih, kalau menurutku sih mental health lagi, kembali kan psikologinya manusia kan. Mungkin di dalam rumah tangga, kalau menurutku yang rumah tanggaku yang masih seumur berapa? Seumur umur. Maksudnya menurutku permasalahan kekerasan itu kan terjadi kebanyakan ya di rumah tangga, maksudnya entah itu KDRT dan lain-lain. Tingkat kesadaran itu agak susah kita pahami sih kalau menurutku, karena kebanyakan orang yang mengalami kekerasan itu kan tidak speak up, ya kan? Jadi agak susah kita mau melihat dan peka juga, karena kebanyakan perempuan yaitu lagi mereka takut menyuarakan, takut bercerita, terkadang sudah at the end dia sudah babak belur atau gimana-gimana, nanti udah
orang-orang di sekitar yang menyadarkan, yaitu kembali lagi sih mereka perempuan-perempuan itu kebanyakan ya kurang peka sendiri gitu. Mereka takut menyuarakan, takut ngomong, nanti mungkin ditambah digebukin atau apalagi takut dijudge lagi, kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke itu sih, mental health-nya sih. Iya, atau mungkin lebih ke ini apa ya? Lebih ke mengedukasi diri lagi tentang bagaimana membela diri dan ya kan isu-isu yang besar di Indonesia terutama itu kan, atau di wilayah kita sebenarnya lebih besar ya kekerasan perempuan dan anak. Jadi mereka bukan hanya kekerasan terhadap perempuannya, banyak juga kasus ya kekerasan terhadap anak. Dan itu juga mempengaruhi sih. Mungkin menikah muda, menikah muda, terus tidak terdaftar lagi di misalkan di KUA atau di mana, dan tidak teredukasi, terus melahirkan anak-anak ya stunting lagi. Ya itu sih perputaran isu-isu perempuan tuh sebenarnya ke situ. Dan harusnya sih masyarakat yang tahu itu lebih mengedukasi lagi, termasuk ke pemerintah kayak gitu. Kembali lagi ke pemerintah, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait kekerasan gender seperti itu. Oke, selanjutnya itu aja kali ya. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Satu lagi ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong masalah perempuan sih banyak banget. Makanya kita mengawali dari yang serius-serius tuh banyak banget sih kalau dibahas perempuan. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam. Oke. Ini sih kembali ke pertanyaan awal tentang kesenjangan upah laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Itu tadi udah dibahas ya di pertanyaan pertama. Dan kalau menurut saya juga di tempat saya nggak ada kesenjangan upah dan saya nggak ngerasain kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, alhamdulillah. Mungkin ini kan ada pertanyaan di berbagai sektor. Tapi kalau di kota-kota besar sih, menurut yang saya baca, ada beberapa sumber yang saya nonton juga. Di Indonesia itu perbandingan CEO laki-laki dan perempuan itu 7:3. Dari 3:10 lah, 7 laki-laki 3 perempuan. Tapi memang tingkat kepercayaan kali ya, maksudnya karena semua aturan itu kan diatur kebanyakan oleh laki-laki. Jadi ya bukan diskriminasi juga sih, lebih kembali ke kesetaraan gender, tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan, yaitu lagi masih ini juga perempuan kadang masih kurang dipercayai kayak gitu. Iya, rasa kepercayaan sih sebenarnya masih rendah kayak gitu. Perempuan itu tangguh, ya kan? Ya sebenarnya padahal perempuan juga itu berkontribusi banyak loh terhadap kemajuan negara dan dunia. Iya, lebih banyak kontribusi perempuan, cuman kita kan lebih didominasi oleh laki-laki. Tapi kalau misalkan dari by data lagi, lebih banyak perempuan ya sekarang daripada laki-laki, atau beda? Sekarang lebih banyak laki-laki lagi tingkat kelahirannya. Tapi perempuan kali ya, karena di keluarga saya tuh sekarang yang lahir perempuan aja. Jadi semoga kesenjangan upah tidak dan satu yang pasti bahwa perempuan itu kesehatan mentalnya harus terjaga. Benar nggak? Kamu sepakat? Makanya kita butuh spa tiap hari. Di pertanyaan yang tadi kita butuh spa refleksi tiap hari, traveling, spa di mana? Traveling, kita butuh traveling, kita butuh refleksi, butuh healing, butuh shopping. Iya, karena kita multitasking menurut kita ya. Butuh makan, butuh duit kayak gitu. Kayaknya ini sebenarnya waktunya nggak cukup sebenarnya ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan pembicaraan, obrolan-obrolan ini yang lepas seperti ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit ya dari tim kreatif. Tolong mungkin pertanyaannya agak lebih dirubah lagi, lebih dikreatifkan lagi ya tim kreatif. Jadi kami sebenarnya berbagi pengalaman
Bu Reni ini berprofesi sebagai pengajar, ahli pengajar, dan saya sendiri sebagai bahasa kerennya sih entrepreneur ya, dibilang kalau sekarang wira usaha. Karena kebetulan kami juga banyak berkontribusi dengan pemerintah. Kalau bisa bekerja sama banyak dengan pemerintah untuk membantu pemerintah. Program pemerintah. Terus kita juga baru-baru ini dong. Apa? Yang oh iya, kita ada sebenarnya kita ini mewadahi perempuan untuk lebih berdaya lagi gitu. Nah, kita punya organisasi perempuan yang namanya Perempuan Indonesia Maju. Benar. DNA-nya sebenarnya lebih ke peningkatan kapasitas perempuan. Jadi buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, yang menonton podcast kita, yang bersama kita, teman-teman kita hanya di channel ini kita mau berbagi informasi sih, berbagi pengalaman ke sesama ya. Jadi kita kalau bisa lebih ke motivasi ya. Bukan hanya obrol-obrol, tapi kita emang ingin obrol-obrol biar seru aja ya dunia keperempuanan ini. Biar perempuan juga bebas untuk mengutarakan cerita kayak gitu. Jangan sampai nanti di podcast berikutnya kita akan membahas yang lebih seru lagi sama bintang tamu yang tidak kalah seru juga. Cuman kita berdua aja di sini. Nanti kita akan bakal banyak teman-teman, bintang tamu dan yang lain-lain bakal kita datangkan di sini ya kan. Betul sekali. Nah, kita minum dulu ya. Ini agak seret ya. Tapi sebenarnya seru sih kalau ngobrol perempuan. Ada banyak permasalahan, nggak ada habisnya karena generasi bangsa itu dilahirkan oleh perempuan dan anak-anak cerdas itu genetiknya dari perempuan ya. Perempuan. Makanya perempuan itu perlu diedukasi dengan bagus gimana terkait gizi seimbang. Karena kan sama isu stunting tadi yang baru dibicarakan, ternyata stunting itu bukan hanya pada saat bayi dilahirkan, tapi bagaimana kamu sudah bersiap menjadi istri, kamu sudah mempersiapkan anak-anak yang bakal kamu lahirkan dengan makan bergizi, menjaga anemia kayak gitu. Mental, lagi-lagi mental kan? Iya. Lagi-lagi mental. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton tayangan kita, obrolan kita yang seru ini. Semoga kita tetap sehat, tetap diberikan diberikan pengalaman-pengalaman lagi untuk berbagi untuk di-share lagi, berbagi dengan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.